Kenapa sering terbangun jam 2 atau 3 pagi karena dada terasa panas, Eyang? Ataukah ada rasa mengganjal di tenggorokan yang membuat tidur tidak nyenyak? Rasanya lelah sekali ya, jika setiap malam harus terganggu. Ini kita akan bahas tuntas cara mengatasinya tanpa obat, hanya dengan satu aturan sederhana sebelum tidur. Di akhir video nanti, Eyang akan bisa menerapkan sebuah aturan makan malam yang sangat mudah diingat. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Eyang, supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Eyang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Mari kita mulai, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Eyang Kakung dan Eyang Putri di seluruh Indonesia. Senang sekali Mas Zafran kembali hadir bersama Dr. Shirin. Selamat pagi Eyang. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Amin. Dok, keluhan yang saya sebutkan di awal tadi sepertinya sangat umum ya. Banyak sekali yang mengalaminya. Bangun tengah malam karena asam lambung. Rasanya jadi cemas. Tidurnya kurang berkualitas. Betul sekali Mas Zafran, kondisi ini sering disebut GERD nocturnal atau naiknya asam lambung di malam hari. Ini sangat mengganggu kualitas hidup dan banyak yang mengira solusinya hanya obat. Padahal seringkali akarnya ada di kebiasaan kita sehari-hari. Nah, judul kita hari ini kan tanpa obat. Jadi, apa rahasianya, Dok? Apa ada metode khusus yang bisa Eyang coba di rumah? Tentu ada. Ini bukan rahasia atau obat ajaib, melainkan penyesuaian gaya hidup yang sangat efektif. Kita akan membahas sebuah pendekatan yang mudah diingat. Saya suka menyebutnya aturan makan malam 3-2-1. Ini adalah fondasi utama untuk menjaga lambung tetap tenang saat kita tidur. Aturan makan malam 3-2-1. Terdengar sederhana dan mudah diingat. Tapi sebelum kita bedah aturannya satu persatu, mungkin pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa sih dok? Asam lambung ini sepertinya hobi sekali kambuh justru pas kita mau istirahat atau sedang tidur. Pertanyaan yang sangat bagus Mas Zafran. Memahami kenapanya adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini dari akarnya. Dan jawabannya berhubungan dengan sesuatu yang sangat mendasar. Gravitasi, anatomi tubuh kita, dan bahkan pilihan makanan kita di malam hari. Kita akan bahas tuntas setelah ini. Oke dok, jadi gravitasi dan anatomi tubuh. Mohon dijelaskan lebih sederhana dok. Tentu, bayangkan lambung kita ini seperti kantong yang punya pintu di bagian atasnya yang menghubungkan ke kerongkongan. Nama ilmiahnya sphincter esophagus bagian bawah atau LES. Pintu ini seharusnya membuka hanya saat makanan turun dan menutup rapat setelahnya. Sebuah katup atau pintu otomatis begitu ya dok? Tepat. Saat kita berdiri atau duduk, gravitasi secara alami membantu menahan isi lambung termasuk asam agar tetap di bawah, membantu kerja si pintu ini. Tapi saat kita berbaring, efek gravitasi ini hilang. Posisi tubuh kita jadi horizontal. Kalau pintu lambung tadi sedikit longgar atau tekanan di dalam lambung terlalu tinggi karena baru saja makan, maka asam lambung bisa dengan mudah mengalir balik ke kerongkongan. Apakah pintu ini bisa melemah seiring bertambahnya usia, dok? Pertanyaan penting. Iya, sama seperti otot lainnya di tubuh, kekuatan katup LES ini bisa sedikit menurun seiring usia. Inilah mengapa lansia bisa lebih rentan mengalami keluhan asam lambung. Maka dari itu, menjaga agar tekanan di dalam lambung tidak tinggi menjadi semakin krusial. Oh, saya dapat analoginya. Seperti botol air minum ya dok. Kalau diberdirikan, airnya tenang di bawah. Tapi kalau kita tidurkan, airnya bisa merembes keluar dari tutup botol kalau tutupnya tidak rapat sempurna. Apalagi kalau botolnya baru diisi penuh.
Analogi yang sangat bagus, Mas Jafran. Persis seperti itu. Itulah mengapa semua solusi kita hari ini bertujuan untuk memastikan kantong lambung kita tidak terlalu penuh dan tekanannya rendah saat kita berbaring. Disinilah aturan 321 berperan sebagai pilar pertama. Baik, mari kita bedah satu persatu, Dok. Mulai dari angka 3. Apa artinya? Angka 3 artinya berhenti makan besar minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Jika Eyang biasa tidur jam 10 malam, maka makan malam terakhir sebaiknya selesai sebelum jam 7 malam. Ini memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk mencerna sebagian besar makanan dan meneruskannya ke usus. Saat Eyang berbaring, lambung sudah relatif kosong. Jadi, kuncinya adalah memberi jeda yang cukup. Bagaimana dengan angka 2, Dok? Angka 2 adalah berhenti mengonsumsi camilan atau buah minimal 2 jam sebelum tidur. Meskipun camilan itu porsinya kecil, ia tetap memicu produksi asam lambung. Banyak yang berpikir, cuma sepotong biskuit atau sebuah pisang, tapi itu tetap membangunkan lambung untuk bekerja lagi. Oke, 3 jam untuk makan besar, 2 jam untuk camilan. Terakhir, angka 1. Angka 1 adalah berhenti minum air dalam jumlah banyak minimal 1 jam sebelum tidur. Minum itu penting, tapi jika terlalu banyak jelang tidur, bisa meningkatkan volume di lambung. Boleh minum beberapa teguk jika haus, tapi jangan segelas penuh. Ini juga membantu mengurangi frekuensi bangun untuk buang air kecil. Aturan waktunya sudah sangat jelas. Tapi Dok, apakah jenis makanannya juga berpengaruh? Misalkan saya sudah patuh aturan 3-2-1, tapi makan malamnya nasi goreng pedas. Tentu saja sangat berpengaruh. Itu pilar kedua, memilih menu makan malam yang bersahabat dengan lambung. Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari di malam hari karena bisa menjadi pemicu GERD. Apa saja itu, Dok? Pertama, makanan yang sangat berlemak atau digoreng. Misalnya rendang, opor, atau gorengan. Makanan berlemak memperlambat proses pengosongan lambung, jadi makanan tinggal lebih lama di sana dan resiko untuk naik kembali lebih besar. Kedua, makanan yang pedas dan sangat asam. Sambal, acar, atau masakan dengan cuka berlebih bisa mengiritasi dinding lambung dan kerongkongan secara langsung. Buah-buahan yang asam seperti jeruk atau nanas juga sebaiknya dihindari saat malam. Ketiga, beberapa pemicu spesifik seperti coklat dan daun mint. Keduanya mengandung zat yang ternyata bisa membuat katup atau pintu LES tadi menjadi lebih rileks dan mudah terbuka. Kopi dan teh kental juga sebaiknya dihindari, karena kafein dapat meningkatkan produksi asam lambung. Wah, banyak juga ya daftarnya. Jadi, apa contoh menu makan malam yang aman dan ramah untuk lambung, Dok? Pilihannya banyak dan tetap lezat kok. Misalnya nasi tim dengan dada ayam panggang tanpa kulit, atau pepes ikan kakap bumbu kuning yang tidak pedas. Sayurannya pilih yang direbus atau ditumis ringan seperti brokoli, buncis, atau labu siam. Karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau kentang rebus juga pilihan yang sangat baik, karena bisa membantu menyerap kelebihan asam. Jadi kuncinya rendah lemak, tidak pedas, tidak asam. Mungkin dokter punya contoh nyata dari pasien terkait pilihan makanan ini. Ada. Ibu Santi 68 tahun. Beliau sudah menerapkan jeda 3 jam, tapi masih sering mengeluh. Ternyata kebiasaan beliau adalah minum teh manis kental dan makan beberapa potong kue bolu sambil nonton TV setelah makan malam. Setelah saya sarankan mengganti teh manisnya dengan air putih hangat dan meniadakan kue bolu, keluhannya berkurang drastis di minggu pertama. Perubahan kecil yang dampaknya besar. Luar biasa. Jadi aturan waktu 3-2-1 dan aturan menu pilih yang aman harus berjalan beriringan. Nah Dok, selain aturan makan, kita juga akan membahas posisi tidur. Apakah ini juga berpengaruh besar? Sangat besar. Ini adalah pilar ketiga yang melengkapi 2 pilar sebelumnya. Aturan praktisnya adalah
usahakan tidur miring ke kiri. Miring ke kiri. Kenapa spesifik sekali, Dok? Ini lagi-lagi karena anatomi. Secara alami, bentuk lambung kita membuat sambungan antara lambung dan kerongkongan berada di sisi yang lebih tinggi saat kita miring ke kiri. Ini menyulitkan asam lambung untuk naik. Sebaliknya, saat miring ke kanan, posisi sambungan itu jadi lebih rendah, seperti membuka keran agar asam lambung lebih mudah mengalir. Wow, detail sekali ya tubuh kita ini. Jadi, posisi tidur ini seperti memilih jalan tol yang menurun atau menanjak untuk asam lambung kita ya, Dok. Kalau telentang bagaimana? Telentang boleh, tapi dengan syarat. Tinggikan posisi kepala, dada, dan bahu sekitar 15-20 cm. Eyang bisa menggunakan bantal tambahan atau ganjalan di bawah kasur bagian kepala. Jangan hanya menumpuk bantal di bawah kepala saja, karena itu akan membuat leher menekuk dan justru bisa meningkatkan tekanan perut. Buatlah landaian yang nyaman dari punggung atas. Baik, aturan 321, menu makan malam aman, dan posisi tidur. Kombinasi ketiganya sepertinya sangat ampuh. Tapi Dok, saya yakin banyak eyang yang masih punya pertanyaan dan mungkin percaya pada beberapa mitos yang beredar. Nanti kita kupas tuntas ya, Eyang. Kita lanjut lagi, Dok. Sekarang kita masuk ke segmen mitos dan fakta. Mitos pertama yang paling sering saya dengar, minum segelas susu hangat sebelum tidur bisa menenangkan asam lambung. Benar tidak, Dok? Ini mitos yang sangat umum, dan jawabannya salah. Susu memang bisa memberi rasa nyaman sesaat karena sifatnya basah, tapi kandungan kalsium dan lemak dalam susu justru akan memicu lambung untuk memproduksi lebih banyak asam 1 atau 2 jam kemudian. Jadi efeknya justru berbalik, seperti memadamkan api dengan bensin. Wah, ini informasi penting. Jadi kenyamanan sesaat dibayar dengan masalah di tengah malam. Mitos kedua, selama porsi makan malam kecil, boleh langsung tidur setelahnya. Mitos juga, ukuran porsi memang penting, tapi jeda waktu jauh lebih penting. Sekecil apapun porsinya, proses pencernaan dan produksi asam tetap terjadi. Memberi jeda 3 jam adalah aturan yang tidak bisa ditawar jika ingin mencegah asam lambung naik. Oke, terakhir mitos bahwa masalah asam lambung di malam hari pasti harus diatasi dengan obat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Obat memang diperlukan untuk kasus yang sedang hingga berat dan harus sesuai resep dokter. Tapi obat bukanlah solusi satu-satunya dan bukan pengganti gaya hidup sehat. Fondasinya tetaplah pengaturan pola makan dan posisi tidur ini. Banyak kasus ringan yang bisa teratasi hanya dengan disiplin menerapkan 3 pilar yang kita bahas. Jadi, gaya hidup adalah pondasinya. Sekarang, mari kita perluas sesi tanya jawab kita. Pertanyaan pertama, Dok, apakah stres bisa memperburuk asam lambung di malam hari? Pertanyaan yang sangat baik. Jawabannya iya, sangat bisa. Ada hubungan erat antara otak dan sistem pencernaan kita. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon yang bisa meningkatkan sensitivitas terhadap asam dan memperlambat kerja lambung. Melakukan relaksasi sederhana sebelum tidur, seperti mendengarkan murotal, berzikir, atau latihan pernapasan dalam selama 5 menit, bisa sangat membantu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan air jahe hangat atau teh herbal lainnya, Dok? Bukankah itu menenangkan? Betul, beberapa herbal seperti jahe dan chamomile memang punya efek menenangkan pencernaan. Ini bisa jadi alternatif yang baik pengganti kopi atau teh. Namun ingat, 2 hal. Pertama, hindari teh peppermint atau daun mint, karena seperti coklat, ia bisa melemaskan katup LES. Kedua, tetap patuhi aturan 1 jam sebelum tidur untuk cairan. Jadi, nikmati teh herbal Eyang setidaknya 1 jam sebelum berbaring. Pertanyaan terakhir, dan ini penting. Kalau saya sudah terlanjur minum obat mah dari warung, apakah aturan ini masih perlu saya jalankan, Dok? Justru semakin perlu. Obat yang dijual bebas umumnya hanya untuk meredakan gejala sementara. Aturan-aturan ini adalah cara untuk mengatasi akar masalahnya dan mencegahnya kambuh. Mengandalkan obat tanpa mengubah kebiasaan adalah seperti mengepel lantai yang basah tanpa mematikan keran airnya. Dan jika keluhan terus berlanjut, jangan terus-menerus membeli obat sendiri, segera konsultasikan ke dokter. Baik, Eyang.
Sekarang, giliran Eyang berinteraksi. Dari gejala asam lambung naik, mana yang lebih sering Eyang alami? Tulis angka 1 jika lebih sering merasa dada panas atau heartburn. Tulis angka 2 jika lebih sering merasa ada rasa asam atau pahit di mulut saat bangun. Kami ingin tahu. Betul, Eyang. Dengan mengetahui gejala dominan, Eyang bisa lebih waspada. Informasi ini juga bisa membantu dokter Eyang nanti. Nah, terjawab sudah ya Eyang soal mitos dan pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Ternyata perubahan sederhana ini punya dasar ilmiah yang kuat. Dok, dari semua pasien yang dokter tangani dengan metode ini, adakah satu kisah yang paling berkesan? Ada, Mas Zafran. Saya teringat Ibu Ratna, 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Klaten. Beliau datang dengan keluhan cemas luar biasa. Sudah 6 bulan tidurnya selalu terpotong. Setiap terbangun karena dada panas, beliau langsung duduk dan panik. "Jangan-jangan ini jantung saya, Dok," katanya. Rasa cemas itu membuat beliau semakin sulit tidur. Akibatnya, di siang hari, beliau jadi sering mengantuk, tidak semangat lagi untuk ikut pengajian rutin atau sekedar berkebun. Beliau merasa kualitas hidupnya menurun drastis dan sudah sangat lelah. Pasti sangat tidak nyaman dan menakutkan ya, Dok? Sangat. Saya tidak langsung memberikan obat. Saya ajak beliau duduk dan kita membuat kontrak bersama. Kontraknya sederhana. Coba terapkan 3 pilar. Aturan 3-2-1, pilih menu makan malam yang direbus atau dikukus, dan ganjal kasurnya agar posisi tidur lebih tinggi. Disiplin selama 1 bulan penuh. Beliau setuju. Lalu, bagaimana hasilnya, Dok? Dengan senyum, beliau datang dengan wajah yang jauh lebih cerah. Beliau bilang, "Dok, di minggu kedua saya pertama kalinya bisa tidur 6 jam tanpa putus. Rasanya seperti dapat hidup baru. Keluhannya tidak hilang 100%, tapi sudah sangat terkendali. Dan yang terpenting, rasa cemasnya hilang." Beliau jadi bisa menikmati masa pensiunnya dengan lebih tenang. Masya Allah, sebuah cerita yang sangat menyentuh. Kualitas tidur benar-benar kunci kebahagiaan di usia senja ya, Dok. Apakah ada data atau penelitian yang mendukung efektivitas metode ini, Dok? Tentu, kisah Ibu Ratna ini sejalan dengan konsensus medis global. Sebuah studi besar di The American Journal of Gastroenterology menemukan bahwa memberi jeda minimal 3 jam antara makan malam dan waktu berbaring secara konsisten dapat menurunkan paparan asam di kerongkongan secara signifikan. Seberapa signifikan penurunannya, Dok? Angkanya bervariasi, tapi beberapa analisis menunjukkan penurunan episode reflux di malam hari bisa mencapai lebih dari 50%. Terkait posisi tidur, penelitian lain yang menggunakan monitor pH 24 jam di dalam kerongkongan membuktikan bahwa posisi miring ke kiri dapat mengurangi total waktu paparan asam hingga 35% dibandingkan posisi miring ke kanan. Ini adalah bukti logis bahwa perubahan sederhana ini memang bekerja. Baik, Eyang Kakung dan Eyang Putri, kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu terasa cepat sekali ya jika membahas hal yang bermanfaat. Saya akan coba rangkum poin-poin emas dari diskusi kita hari ini. Pertama, aturan waktu makan 3-2-1. Ingat, beri jeda bagi lambung untuk istirahat. 3 jam untuk makan besar, 2 jam untuk camilan, dan 1 jam untuk minum banyak sebelum Eyang tidur. Kedua, aturan menu makan malam. Pilihlah makanan yang bersahabat dengan lambung. Hindari yang terlalu berlemak, pedas, asam, serta pemicu seperti coklat dan kopi di malam hari. Ketiga, aturan posisi tidur. Usahakan untuk miring ke kiri atau jika telentang, tinggikan posisi tubuh bagian atas dengan membuat landaian yang nyaman, bukan hanya menumpuk bantal di leher. Keempat, kelola stres dan kebiasaan lain. Kenakan pakaian longgar dan luangkan beberapa menit untuk relaksasi sebelum tidur. Ini membantu menenangkan seluruh sistem pencernaan Eyang. Pesan dari saya untuk Eyang semua, jangan anggap perubahan ini sebagai sebuah larangan atau beban. Anggaplah ini sebagai cara baru Eyang untuk menyayangi dan merawat tubuh sendiri. Memberi jeda bagi lambung adalah sebuah hadiah yang bisa Eyang berikan untuk diri sendiri setiap malam. Kesehatan sejati itu bukanlah tentang seberapa banyak obat yang kita minum,
tapi tentang seberapa baik kita membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang menyehatkan dengan konsisten. Terima kasih banyak Dr. Shirin untuk penjelasannya yang sangat lengkap, jernih, dan praktis. Dan untuk Eyang Kakung dan Eyang Putri, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di episode Teman Sehat Lansia berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.